Puji Tuhan, selamat malam buat teman-teman sekalian. Damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan saudara, saya mau sharing sedikit tentang masa lalu saya yang dulunya saya jauh dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan sama sekali saudara. Dan puji Tuhan, seiringnya waktu saudara, kehidupan saya, ke masa lalu saya yang sangat jauh dari Tuhan dan saya merasa ditolong oleh Tuhan. Saya merasa kalau Tuhan itu mengarahkan saya ke jalan yang benar dan saya baru sadar saudara, ternyata jalan atau kehidupan saya yang dulu tidak menurut dengan kehendaknya Tuhan, tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam aktivitas saya, bahkan saya tidak mengenal Tuhan. Saya jarang ke gereja saudara karena saya tidak karena kehidupan saya tidak mengenal Tuhan, jadi saya tidak mau ke gereja atau tidak begitu tertarik untuk ke gereja. Padahal ke gereja itu saudara, itu memang sudah kewajiban kita sebagai Kristen atau kewajiban anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan. Tapi saya secara pribadi, karena dulu saya tidak mengenal Tuhan, jadi saya tidak pernah ke gereja ataupun melakukan setiap kehendak Tuhan atau melakukan setiap firman Tuhan, tidak pernah saudara. Dan kenapa saya mau bersaksi? Karena saya merasa kalau Tuhan itu sudah menolong dan menyelamatkan saya. Tuhan sudah membebaskan saya dari masa lalu saya yang tidak baik. Tuhan sudah melepaskan saya atau sudah menolong saya dan sudah mengarahkan saya ke jalan yang benar. Dan saya bersaudara-saudara kalau jalan yang saya jalani dulu itu semua tidak menurut kehendaknya Tuhan. Saya selalu melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mungkin tidak cocok dilakukan anak-anak seusia saya. Saya masih remaja sekali waktu itu saudara. Usia saya masih 14 tahun dan saya anak yang sangat nakal, tidak dengar-dengaran kepada orang tua, apalagi saya mau dengar-dengar kepada Tuhan. Ini baru keluarga saya saudara. Saya tidak dengar-dengaran kepada orang tua saya, keluarga saya. Kalau mereka menasihati saya tidak pernah dengar-dengaran. Saya melawan mereka saudara. Dan puji Tuhan saudara, kenapa saya terkadang bertanya, kenapa Tuhan memakai saya? Kenapa hidup saya sekarang sudah lebih baik dari yang dulu? Puji Tuhan saudara, saya sekarang ada di Sulawesi Utara. Saya menjalani masa pembentukan atau TC karena saya akan sekolah Alkitab, jadi saya akan menjalani masa-masa pembentukan dulu. Dan puji Tuhan saudara, panggilan ini saya tidak pernah berpikir kalau saya akan mendapatkan sebuah panggilan untuk melayani Tuhan. Saya tidak berpikir karena saya berpikir hidup saya sudah jadi begini, sudah jadi berandalan, anak nakal, tidak dengar-dengaran, bahkan tidak pernah ke gereja dan tidak mengenal Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengampuni saya atau bahkan tidak mungkin Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia. Saya tidak berpikir seperti itu saudara. Dan ada waktu suatu hari ada teman saya yang dia TC juga di Riau, di GPDI juga dia TC. Dan saya cuma tertarik saja dan saya merasa hidupnya asik gitu. Dan saya bilang, saya bernazar atau berjanji saya mau TC. Tapi itu tidak dari hati saya, tidak benar-benar dari hati saya. Dan saya belum mengerti apa itu nazar, apa itu janji. Padahal saya ini berjanji saya mau melayani Tuhan. Tapi saya tidak sepenuh hati untuk mengatakan itu, atau dari hati saya memang benar-benar mau melayani Tuhan. Sedangkan hidup saya aja jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan saya berkata kalau saya mau melayani Tuhan. Dan itu nazar itu saudara, itu sebuah janji untuk melayani Tuhan. Kalau kita melanggar nazar itu, mungkin kehidupan kita
mungkin Tuhan tidak akan lagi mau menolong kita, atau kita melakukan dosa, kita sudah melanggar janji untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, yang biasanya dulu saya bekerja di kebun di Riau, di Pekanbaru, saudara, membantu-bantu orang tua saya sebelum saya ke Sulawesi Utara. Dan saya tinggal di Sulawesi Utara, bagian Riau ya saudara. Dan saya setiap hari aktivitasnya bekerja di kebun sawit ya saudara. Dan kehidupan sehari-hari saya sangat tidak mengenal Tuhan, dan tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya benar-benar tidak mengenal Tuhan, Pak. Padahal mama papa saya itu sering melayani di gereja ya saudara, sering melayani, dan saya tidak menghiraukan itu. Saya tidak peduli hidup saya, ngapain saya ikut-ikutan seperti mereka. Saya berpikir seperti itu, ngapain ikutan seperti mereka. Saya menjalani hidup saya, jadi terserah saya dong. Saya mau mengenal Tuhan apa enggak, itu urusan saya. Saya juga yang menanggung nantinya. Dan ada suatu saat suatu kejadian ya saudara, orang tua saya orang tua saya mengikuti doa 10 malam itu hari Pantekosta ya saudara, dan mereka mengikuti doa 10 malam itu. Dan saya tidak pernah mengikuti itu, cuma orang tua saya, cuma mama bapak saya yang sering ke gereja dan mengikuti doa-doa itu. Saya tidak ada niat untuk mengikuti atau mau berdoa di gereja ikut sama orang tua saya tidak ada niat. Bahkan yang saya pikirkan, saya lelah, saya kerja, saya pulang ke rumah, saya mau istirahat, atau saya mau jalan-jalan sama teman-teman saya. Dan waktu itu saudara, saya ini memang pernah ada tawaran kerja ya saudara di Jakarta. Saya pernah ditawarkan kerja, tapi orang tua saya tidak mengizinkan saya karena mereka khawatir dengan gaya hidup saya yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi mereka khawatir jangan nanti sampai di situ saya sudah bebas, dan mungkin hal-hal yang saya inginkan, saya mau lakukan, ya saya lakukan sendiri. Saya hidup sendiri di situ, tidak ada orang tua saya, tidak ada orang-orang yang mau menegur saya, terserah saya. Jadi orang tua saya berpikir seperti itu. Orang tua saya tidak mengizinkan saya, dan mereka tidak memberikan izin untuk kepada saya. Saya pernah bujuk orang tua saya, "Ma, Pak, saya mau ke Jakarta, ada tawaran kerja." Tapi sudah beberapa kali saya memujuk orang tua saya. Sudah beberapa kali juga saya mendapatkan tawaran kerja di Pekanbaru, di sekitar Riau itu, tapi mereka tetap tidak mengizinkan saya karena mereka tahu nanti saya kalau sudah bebas dan saya akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang saya inginkan lakukan gitu, dan membuat orang tua saya malu, membuat keluarga saya malu. Dan puji Tuhan saudara, di saat orang tua saya mulai berpikir dari situ, orang tua saya tidak mungkin lagi membebaskan saya, atau kehidupan saya emang sudah takdir seperti ini, sudah takdir dari Tuhan. Saya berpikir seperti itu. Saya tidak mempunyai masa depan, palingan nanti habis ini pasti mereka sudah akan lagi terus menyuruh saya untuk bekerja di kebun. Itu yang berpikiran saya saudara. Dan saya tidak pernah berpikir kalau saya mempunyai masa depan. Yang saya katakan, saya tidak punya masa depan. Saya seorang anak yang tidak masa depan. Dan pada hari itu orang tua saya di pertengahan doa 10 malam itu mungkin hari yang kelima. Dan orang tua saya kembali ke rumah, mereka pulang ke rumah. Pada hari itu mereka menanyakan sesuatu kepada saya. Mereka menanyakan, "Apakah kamu mau kerja di Sulawesi Utara? Kamu mau kerja di luar?" Dan saya tidak percaya. Saya merasa bingung, kaget. Tidak mungkin, orang tua saya tidak mungkin mengizinkan saya, itu tidak benar. Dan saya kira saya lagi mimpi saudara, saya tidak percaya. Dan berkali-kali mama papa saya bertanya, "Kamu mau apa enggak?" Dan sudah pasti saya mau, karena itu kerinduan saya, karena itu harapan saya mau ke
keluar, saya mau kerja di luar, saya mau mandiri. Itu maksud saya mau mandiri. Dan orang tua saya mulai menasihati saya pada saat itu, dan mereka bilang, mama sama papa akan membebaskan kamu, dan di saat kamu mulai kehidupan baru di Sulawesi Utara, kamu sudah tidak dengan keluarga kamu lagi, sudah tidak bersama mama papa lagi, apalagi gaya hidup kamu yang sekarang ini tidak mengenal Tuhan, tidak mau beribadah, tidak melakukan kehendak Tuhan, kamu beda dengan yang lain. Biar mereka tidak jarang ke gereja, tapi setidaknya mereka mengenal Tuhan. Tapi kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak mengenal Tuhan? Saya cuma terdiam. Iya mak, nanti kalau saya mengatakan kepada mama saya, iya mak, nanti saya kalau sudah sampai di Sulawesi saya akan berubah. Itu janji saya kepada mama saya. Tapi mama saya bilang, ya sudah, terserah kamu, tapi kamu harus berubah, kamu harus mandiri, kamu harus hidup baik, hidup dalam Qur'ania. Oh, saya bilang iya. Saya berpikir, yang penting saya sudah bebas, saya dibebaskan oleh orang tua saya. Dan 1 bulan kemudian saudara, saya ke Sulawesi Utara. Saya diantar oleh pendeta kami dari Riau, dan saya bekerja setelah saya sampai di Sulawesi Utara, 2 hari kemudian saya bekerja, saudara. Dan kehidupan sehari-hari saya biasa saja. Saya masih merasa biasa-biasa saja, seperti saya menjalani hidup saya seperti menjalani hidup saya waktu saya masih di Pekanbaru, biasa-biasa saja. Itu hari-hari biasa. Dan hari Minggunya, saudara, mungkin saya sudah 1 minggu di situ, dan pada hari Minggunya kami ke gereja, karena gereja juga dekat ya dari rumah itu, seperti mereka itu berhadapan, cuma jalan umum pembatasannya. Dan mereka mengajak saya ke gereja, dan saya ikut gitu, karena mereka juga bos saya. Jadi saya tidak mungkin saya tidak mungkin menolak. Saya ikut mereka ke gereja, dan saya merasakan biasa-biasa saja. Orang ya duduk berdiri, puji-pujian, penyembahan, tapi saya biasa-biasa saja. Saya tidak ada saya tidak merasakan hal yang mungkin mengubah saya, atau mungkin sesuatu yang membuat saya berubah. Belum ada, saudara. Saya belum merasakan itu. Ya, saya biasa-biasa saja. Dan pas firmannya, saudara, saya ketiduran. Itu beberapa kali terjadi, saudara. Setiap saya ibadah, itu sekitar 1 bulan ya, saudara, saya tidak pernah ditegur oleh bos saya atau teman-teman satu kerja dengan saya. Dan saya sering sekali tertidur di saat firman Tuhan, dan saya nanti sadar kalau sudah selesai firman Tuhan, saya tertidur. Dan pada 1 bulan kemudian, karena sudah sering sekali, jadi mereka juga harus menasihati saya. Dan mereka menasihati saya, mereka mengatakan kepada saya, kenapa kamu setiap kali ibadah kamu selalu tertidur? Kenapa kamu begitu? Karena dan saya jujur kepada mereka, saya tidak biasa beribadah, saya tidak biasa lama-lama duduk seperti itu. Saya akan ketiduran karena saya tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau misalnya orang yang emang benar-benar mau diubah oleh Tuhan, atau benar-benar punya niat mau beribadah, pasti mereka tidak akan ketiduran saat firman Tuhan. Dan saya karena saya tidak mengenal Tuhan, karena saya belum ada niat untuk beribadah, jadi saya ketiduran. Saya tidak merasakan apa-apa. Dan dari situ saya mulai diajari, mereka tegaskan kepada saya, kamu tidak boleh begitu, kamu harus benar-benar mau taat kepada Tuhan, kamu harus meminta ampun kepada Tuhan, kamu harus berubah. Sekarang kamu sudah di Sulawesi, sudah bukan lagi di Sumatera, dan sekarang kamu harus berubah. Kalau kamu begini-begini terus, sama aja kamu itu tidak ada perkembangan. Biar kamu sudah sampai di kota orang, kamu keluar dari kota kamu, pindah ke kota orang, kamu punya pengalaman, cuma pengalaman yang mungkin kamu bilang, oh saya sudah di
kota orang, saya banyak pengalaman. Tapi percuma kalau kamu itu cuma mempunyai pengalaman itu saja, kamu tidak punya pengalaman kerohanian. Percuma, kamu harus berubah itu, kamu harus minta pengampunan dari Tuhan. Dan saya berpikir, emang salah ya? Saya bertanya seperti itu, emang salah ya? Itu sangat salah, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan sedang berbicara tapi kamu tidak mendengarkannya. Kamu tertidur, jadi kamu sangat-sangat membuat hati Tuhan sakit. Dan Tuhan akan kecewa kepada kamu. Jadi sebelum lebih jauh lagi kamu berbuat seperti itu, kamu minta ampun kepada Tuhan dan kembali ke jalannya Tuhan. Kamu nggak usah lagi melakukan hal-hal seperti itu. Itu tidak bagus. Karena juga saudara, puji Tuhan, bos saya juga yang saya pernah tinggal di rumah mereka juga. Mereka ini seorang pelayan di gereja atau pengurus di gereja ya saudara, dan orang tua dari bos saya juga pendeta. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur mempunyai bos seperti mereka, karena mereka sangat menjadi inspirasi bagi saya. Dan waktu itu saya sama teman nasihati saya, mereka selalu menasihati saya setiap hari saudara. Mereka selalu mengingati saya setiap hari, dan mereka mengatakan, dan juga kalau kamu sebelum tidur atau sebelum melakukan setiap aktivitas, kamu harus berdoa dulu. Kamu jangan mempunyai kebiasaan bangun tidur kamu tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya waktu itu mulai sadar saudara, karena sudah banyak yang menasihati saya, dan mulai dari teman-teman pekerja saya, orang tua bos saya juga. Jadi dari situ saya mulai sadar, apa yang saya lakukan ini mungkin salah di hadapan Tuhan. Dan saya ke kamar saudara, saya teduh dan saya minta pengampunan dari Tuhan. Dari situ saya mulai berjanji kepada Tuhan, Tuhan ampuni hamba, ampuni saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya pada malam itu saya bernazar, saya mau melayani Tuhan, saya kembali ke jalannya Tuhan, saya mau diampuni oleh Tuhan, saya mau hidup dalam kekudusannya Tuhan. Saya tidak mau lagi melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni saya jika saya menyakiti hati Tuhan, ampuni saya minta pengampunan dari Tuhan, ampuni setiap dosa saya mau kembali ke jalannya Tuhan, saya mau melayani Tuhan, atau saya bernazar saudara, saya mau bernazar, saya berjanji saya akan melayani Tuhan. Jadi saya sudah berjanji saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, di saat saya memulaikan kehidupan saya, memulaikan hidup saya dalam kerohanian, saya mulai merasakan kasih Tuhan atau merasakan berkat-berkatnya Tuhan. Dan kehidupan sehari-hari saya, di saat saya mengawalinya dalam doa dan mengakhirinya dengan ucapan syukur dari Tuhan, dan puji Tuhan, kehidupan saya emang benar-benar diubah oleh Tuhan. Sebenarnya waktu setiap hari saya selalu menjalani hidup saya bersama bos saya dan teman-teman kerja saya dengan damai. Dan kami selalu setiap hari bukan hanya diajarkan untuk bekerja. Kami di Sulawesi ini tinggal di rumah bos saya. Kami bukan dianggap cuma statusnya seorang karyawan, tapi kami dianggap seperti saudara sendiri. Mereka selalu menegur kami, mengajari kami, memimpin kami. Jika kami salah selalu ditegur saudara. Dan puji Tuhan, hidup saya sangat-sangat diubah oleh Tuhan, sangat-sangat saya merasa hidup saya itu sudah ditolong oleh Tuhan, sehingga saya pernah memilih jalan yang salah, dan Tuhan tidak membiarkan itu. Dan yang dulunya saya tidak percaya kalau saya mempunyai masa depan, dan saat ini puji Tuhan mulai menyatakan kasih-Nya kepada saya. Saya percaya dan saya yakin dan percaya kalau saya mempunyai masa depan yang luar biasa. Dan saya tidak pernah berpikir kalau Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia. Dan puji Tuhan, sekarang saudara saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Itu sangat luar biasa menurut saya saudara. Itu sangat luar biasa, keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih mau mengampuninya, Tuhan masih mau menolong saya. Puji Tuhan saudara, sekarang usia saya mau menjalani 18 tahun ya saudara. Puji Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan dari usia 15 tahun. Usia saya
untuk Sulawesi Utara. Saya masih 14 tahun dan saya tidak mengenal Tuhan, tapi beberapa bulan kemudian saya mulai diajari untuk mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, kehidupan saya sehari-hari sangat diberkati Tuhan, dan kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya ya saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengubah hidup saya, sangat luar biasa saudara. Sangat luar biasa cara Tuhan, proses Tuhan sangat luar biasa. Rencana Tuhan sangat terbaik dalam kehidupan saya. Rencana Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Dia tidak memandang saya cuma sebelah mata. Dia tidak memandang saya karena saya orang berdosa. Dia malah memakai saya untuk melayani Dia. Yang dulunya saya selalu menyakiti hati Tuhan. Saya tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak mau menuruti atau taat kepada Tuhan, dan sekarang saya dipakai untuk melayani Dia. Saya selalu melayani di gereja. Puji Tuhan saudara, kehidupan saya sangat diberkati Tuhan, selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang dari Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Apa semua yang Tuhan lakukan itu baik dalam kehidupan saya, dan saya percaya saya mempunyai masa depan yang luar biasa. Kesaksian ini di dalam kesaksian ini saya bersyukur, dan buat teman-teman juga yang di luar sana yang jauh dari Tuhan, jangan berpikir kalau tidak ada kesempatan untuk berubah. Mari kembali ke jalannya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat menyayangi engkau. Dia akan mengampuni setiap dosa. Dia tidak akan mengingat dosa-dosa kamu yang masa lalu, kamu yang tidak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan, jadi berandalan atau lain-lainnya ya saudara. Tuhan itu maha pengasih saudara. Dia juga maha pengampun. Jadi Tuhan itu murah hati ya saudara. Makanya Tuhan selalu mengajari kita untuk murah hati, kerendahan hati dalam melayani Tuhan, dan supaya kita menjadi orang yang kuat dalam Kristus Yesus. Terima kasih saudara. Ini kesaksian saya. Kiranya kesaksian saya ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian, dan puji Tuhan. Shalom.